Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube saya. Ya, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin terkait dengan tutorial AWS. Ya, terutama kita masih berkaitan dengan EC2 instance di sini. Oke, pada video kali ini terlebih dahulu jangan lupa ya teman-teman untuk like video ini. Sekali lagi kalau untuk subscribe ya bebas ya, opsional ya teman-teman ya. Kalau like ya harus ya teman-teman ya. Oke, pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita ingin meretrieve atau mendapatkan EC2 instance metadata. Ya, apa itu EC2 instance metadata? Ya, EC2 instance metadata ini adalah segala macam uh, setting-setting atau konfigurasi yang kita miliki saat kita pertama kali membuat EC2 instance. Ya, ini sangat berguna teman-teman gitu ya, sangat berguna karena kenapa nanti fungsinya untuk kalian mengembangkan lebih lanjut EC2 instance kalian. Oke, bagaimana cara mendapatkan EC2 instance metadata itu? Ya, terlebih dahulu kalian harus login ya, login di AWS account kalian atau AWS Educate kalian seperti biasa ya. Kemudian kalian klik AWS account di sini, kemudian AWS Educate Starter account. Oke, kemudian kalian masuk ke AWS Console. Pada video yang sebelumnya kalian sudah saya praktekkan gitu ya, kalian sudah saya tunjukkan ke kalian bagaimana kita membuat EC2 instance, sehingga di sini kita akan menggunakan instance yang sudah ada sebelumnya ya. Klik di sini EC2, kemudian running instances. Ya, kemarin teman-teman di video yang sebelumnya saya lupa memberikan tambahan satu, bahwa kita bisa memberikan nama instance kita. Misalkan kita berikan nama adalah web server 1. Ya. Kemudian ini adalah instance EC2 instance yang sudah kita buat sebelumnya. Di video yang sebelumnya kita tinggal start dulu. Oke, teman-teman, kalau status instance kita sudah running di sini, sekali lagi ya, kita akan mendapatkan public DNS dan juga public IP versi 4 kita. Ya, untuk melakukan mendapatkan gitu ya, mendapatkan EC2 instance metadata, kita harus melakukan SSH sama seperti video kita sebelumnya. Nah, kita bisa menggunakan putih di sini. Ya, kemudian di sini jangan lupa kita masuk ke bagian SSH, kemudian masuk ke authentication-nya, kemudian kita browse. Ya, kita cari kemarin file .ppk kita ya, ppk kita, yaitu belajar AWS dari video yang sebelumnya. Open, kemudian kita masuk ke bagian session di sini. Kemudian untuk IP address-nya kita kopikan ya di sini ya, IP public-nya versi 4-nya kita copy, kita pastekan di sini. Portnya masih sama seperti yang video yang sebelumnya, yaitu 22, kemudian open. Ya, ini yes. Kemudian kita login seperti video yang sebelumnya ya, kita login sebagai Ubuntu. Ya, oke teman-teman. Nah, untuk mendapatkan instance metadata dari EC2 instance, nah ini sudah saya buka halaman dokumentasi dari AWS Amazon Web Service di sini. Jadi untuk mendapatkan
metadata. Di sini kita harus melakukan, kalau di Linux itu ada istilahnya adalah CURL ya, CURL dari alamat ini. Ya, ini berlaku untuk semua instance, teman-teman ya, berlaku untuk semua instance. Walaupun IP, mungkin IP kalian, IP yang kalian dapatkan, IP publiknya berbeda-beda, tapi kalau untuk mendapatkan instance metadata dari isi itu instance metadata, kita selalu menggunakan alamat ini 169.169.254 ya. Misalkan ini kita kopikan dulu bagian ini gitu ya, akan kita lihat bersama-sama nanti bagaimana gitu ya. Berarti CURL, kemudian kita bisa pastekan di sini ya, kita enter ya. Kita lihat ya, ini secara default kalau kita menggunakan CURL untuk alamat IP ini, maka di sini kita bisa lihat ini adalah history gitu ya, history dari instance ya. Secara defaultnya seperti itu. Oke, mungkin kita bisa tambahkan lagi ya, kita mau lihat lagi. Leads gitu ya, latest, kita mau lihat isinya apa. Oh, ternyata isinya adalah dynamic dan juga metadata. Nah, ini yang di metadata inilah isi dari isi to instance metadata kita. Misalkan kita tambahkan lagi metadata, kita enter. Nah, ini ya, isinya adalah seperti ini, teman-teman. Kemudian perhatikan kalau misalkan di belakangnya ada tanda backslash di sini, maka backslash ini adalah menandakan di dalamnya itu masih terdapat banyak lagi, entah itu file ataupun mungkin folder di sini. Ya, misalkan di sini kita mau coba salah satu gitu ya. Kita mau melihat adalah ini public IP versi 4 kita gitu ya, slash public strip IP versi 4, kita enter ya. Kita cocokkan dengan instance kita ya, kita lihat ya di sini ya, sama ya teman-teman ya, 554.190.80.88 di sini. Oke, kita mau lihat lagi misalkan yang lain apa ya, misalkan di sini kita mau melihat AMI ID di sini. Oke, boleh ya, kita mau melihat AMI strip ID. Nah, ini misalkan contohnya seperti ini gitu ya. Kemudian misalkan kita mau lihat di dalam folder ya ada apa saja. Misalkan contohnya adalah identity credential. Oke, coba identity kita buka ya, metadata identity credential. Nah, di dalamnya di sini ternyata ada lagi di dalamnya adalah EC2. Ini bentuknya memang tampilannya agak sedikit membingungkan, tidak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, ini adalah shell kita, ini adalah hasilnya. Kalau misalkan hasilnya cuma satu ya, dia kayak seakan-akan tergabung dengan shell kita ya. Kita bisa di sini slash lagi EC2. Kita coba lihat dalamnya isinya apa. Oh, ternyata ada info dan security credential. Oke, misalkan kita mau lihat slash info, isinya seperti apa ya. Isinya seperti ini misalkan ya, ada account ID-nya, account ID kita, dan seterusnya ya. Mungkin ada juga itu adalah security credential gitu ya, security credential. Security credential. Nah, misalkan di sini adalah EC2 instance, yang menandakan adalah instance ini itu dalam bentuknya adalah EC2. Ya, itu sekilas teman-teman ya terkait dengan EC2 instance metadata. Ini saya exit dulu.
tentu saja teman-teman jangan lupa agar kredit kita tidak hilang, tidak banyak yang hilang. Kalau sudah tidak digunakan, kita wajib melakukan stop. Oke, teman-teman, ya itu ya sekilas ya teman-teman tentang bagaimana meretrieve atau mendapatkan EC2 instance metadata. Semoga video ini dapat kalian pahami dengan baik, teman-teman. Gitu ya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata-kata selama saya menyampaikan video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lain. Oke, salam sehat untuk teman-teman semuanya.